Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Eka Dewi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Ngajum, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman aksi nyata modul 1.4 bersama Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri 4 Ngajum. Yang terhormat Ibu Sri Utari selaku Kepala SD Negeri 4 Ngajum, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Negeri 4 Ngajum. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif tugas calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4 aksi nyata. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya hari ini berbagi materi tentang penanaman budaya positif di lingkungan sekolah yang merupakan salah satu dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap siswa dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi siswa. Tanggung jawab kita menjadi seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter baik tersebut akan membentuk suatu budaya positif. Jadi, penanaman budaya positif di lingkungan sekolah itu tidak bisa hanya berasal dari salah satu seorang guru saja atau hanya dari beberapa murid saja, tetapi ada korelasi atau hubungan antara seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan, orang tua, bahkan peserta didik. Kita saling berkolaborasi supaya nantinya bisa menciptakan suatu budaya positif melalui apa? Melalui penanaman karakter baik yang ada di sekolah yang sehingga nantinya bisa menjadi habit atau pembiasaan yang baik kepada anak-anak kita. Next. Nah, pada pemaparan budaya positif ini ada beberapa materi yang ingin saya bagi bersama teman-teman di sini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksud dari pembelajaran berdiferensiasi ini, kita akan membelajarkan sesuatu kepada murid itu dengan materinya yang sama, materi yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Nah, jadi di situ nanti diharapkan murid itu akan mendapatkan pengalaman baru dalam satu waktu. Seperti contohnya, ketika kemarin saya memberikan materi tentang pembelajaran passing pada permainan sepak bola. Di situ materinya sama-sama passingnya, tetapi saya membagi menjadi beberapa kelompok yang di dalamnya ada kegiatan passing menggunakan kaki dalam, passing menggunakan kaki luar, dan ada passing berpasangan, permainan kucing-kucingan menggunakan passing, dan yang terakhir diakhiri dengan kegiatan game. Tujuannya apa game itu? Nah, tujuan kita sebagai seorang guru itu harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan aman untuk siswa kita. Makanya setiap pembelajaran yang saya berikan
lupa diakhiri dengan game. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan siswa supaya dia senang dengan pembelajaran yang diberikan. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bagaimana ilusi seorang guru mengontrol muridnya sehingga muridnya itu sempat penguatan profil efektif dan bermanfaat. Di sini juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada juga ilusi guru tentang bahasa orang di mana berkah untuk memaksa. Nah, seperti itu nanti miskonsepsi tentang teori kontrol yang nanti akan dijelaskan dengan posisi kita sebagai seorang guru bagaimana mengontrol siswanya. Nah, ini dia. Setuju atau tidak setuju? Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Jawabannya tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana? Setuju. Oke, nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Oke, next. Nah, di sini kita ulangi dari sini tentang makna disiplin ya. Disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, hubungannya dengan disiplin positif yaitu bagaimana disiplin positif itu adalah caranya. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, bahwa kalau kita ingin mendisiplinkan anak melalui disiplin positif, kita tidak perlu memberikan, jadi peserta didik itu menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya, bukan melalui reward atau ancaman bahkan hukuman. Nah, seperti itu. Next. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana cara menerapkan motivasi intrinsik tadi? Ya, dengan pembiasaan-pembiasaan yang tanpa kita embel-embeli dengan yang namanya reward ataupun punishment, seperti itu. Nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu nilai kebajikan yang akan kita kembangkan hari ini yang dihubungkan dengan nilai keyakinan kita. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, nah ini, jadi antara seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan sendirinya, sehingga nantinya akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nanti kita akan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan keyakinan seseorang yang nantinya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada setiap siswa atau individu. Ya, motivasi sendiri nanti ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, seperti yang Bapak Ibu sudah sering sampaikan di sekolah. Masih ingat nggak dengan yel-yelnya lagu profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, Bhinneka Tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan berakal kritis. Nah, itu adalah tujuan yang ingin kita wujudkan kepada anak didik kita, yaitu mewujudkan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda?
Sebagai seorang pendidik, saat perlu hadir di suatu pelatihan, kita mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan literasi. Nah, tujuan kita atau dasar kita mengikuti pelatihan tersebut apa? Apakah ada yang ingin raise hand atau membantu menjawab? Ya, baik, Ibu Kepala Sekolah langsung yang menjawab. Yang baru selesai melaksanakan pelatihan di Surabaya ini. Ya, terima kasih. Yang jelas dengan adanya hadir di suatu pelatihan, yang jelas yang kita harapkan yang pertama adalah adanya pengalaman. Adanya pengalaman itu juga kita mesti akan mendapatkan suatu ilmu baru, di mana pada waktu-waktu sebelumnya mungkin belum kita dapatkan. Dan harapan yang kedua, kita nanti bisa mengimplementasikan. Baik, terima kasih atas jawabannya sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Benar sekali teman-teman ya. Jadi setiap orang itu mungkin memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kenapa dia menghadiri suatu pelatihan? Seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi, kita menghadiri suatu pelatihan tujuannya satu, jelas mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baru. Yang kedua, dengan apa yang kita dapatkan, kita dapat mengimplementasikan kepada di lingkungan tempat kita bekerja atau lingkungan tempat tinggal kita. Sekarang, yang kedua, karena kita sebagai seorang pendidik, apa tujuan Anda setiap hari datang ke sekolah? Ataukah untuk saya datang ke sekolah karena ya saya sudah digaji, jadi harus bayar utangnya. Tujuan di sekolah karena di sekolah itu ada mutiara-mutiara yang harus saya kembangkan. Nah, karena anak-anak didik kita sudah menunggu. Oke, siapa yang mau menjawab tujuan kita datang ke sekolah? Saya ingin tahu dari Bapak Ibu. Tujuannya apa sih kalau datang ke sekolah itu untuk apa? Oh ya, rekan Pur ini. Atau tujuannya untuk beli cilok gitu ya? Baik, terima kasih. Tujuan saya ke sekolah adalah untuk mendidik anak siswa saya agar menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan, juga memberikan transfer ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan untuk masa depan anak-anak itu sendiri. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih sekali jawaban yang luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Bu Rini. Jadi Bu Rini ini termasuk guru yang mulia ya. Jadi beliau datang ke sekolah itu tujuannya untuk mendidik putra-putrinya. Nah, jadi yang merasa nanti senang sekali jika kita punya guru yang seperti ini, yang punya tujuan yang sama. Harapannya kita di sini semua pada siang hari ini tuh mempunyai visi yang sama. Kenapa kita datang ke sekolah setiap harinya? Nah, ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maksudnya apa ini kok menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, seperti itu tadi. Contohnya, kita datang ke suatu pelatihan atau kita mengikuti suatu pelatihan. Kita datang, tapi tujuannya untuk apa? Untuk menghindari, karena gini, Bu Eka datang ke pelatihan ini ya, besok hari Selasa, enak dikongkon pelatihan. Nah, kenapa kita datang? Terpaksa saya datang karena tujuannya untuk apa? Supaya tidak dihukum oleh atasan. Ada juga Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia untuk itu yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Jadi biar nggak dihukum, biar nggak disemeni sama atasannya, lebih baik datang. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau pelatihan itu pasti dapat yang namanya uang pengganti transport. Juga seperti itu. Bisa kita dapat apa Bu? Dapat sertifikat. Terus bisa dapat teman baru ya Bu ya. Apalagi Ibu kemarin sudah mendapatkan teman baru se-Jawa Timur, menjadi wakil dari Kabupaten Malang untuk mengikuti pelatihan literasi di Surabaya. Nah, itu pasti dapat imbalan. Materi berikutnya yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi itu ya? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
apa? Tujuan dari restitusi ini untuk membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadikan mereka orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kita melaksanakan restitusi itu bukan untuk melaksanakan kesalahan, tetapi belajar dari apa yang sudah dilakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kita merestitusi siswa kita yang salah, itu tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan antara siswa yang salah dengan yang diperbuat salah, atau dengan siswa dengan kita yang merasa dia berbuat salah kepada kita. Yang ketiga yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai seorang guru memberikan restitusi kepada siswa itu bukan untuk memaksa, tetapi menawarkan bagaimana solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kita memberikan solusinya atau tawaran kepada siswa. Restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, tujuan kita merestitusi siswa yaitu untuk menuntun mereka, untuk mendalami apa sih yang sudah mereka lakukan, bagaimana kamu kok sampai melakukan hal-hal yang di luar jangkauan atau hal-hal yang. Ciri-ciri restitusi yang berikutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi di restitusi ini kita fokusnya adalah penanaman karakter yang baik kepada siswa, bukan untuk tindakan yang harus dilakukan berikutnya. Yang kedelapan, restitusi itu tujuannya menguatkan. Jadi kita menguatkan siswa kita yang direstitusi. Nah, tujuan menguatkannya itu apa? Supaya mereka tidak menjadi anak yang merasa bersalah atau merasa berbuat tidak baik. Kemudian di restitusi ini kita fokus pada solusinya. Bagaimana solusi kita untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa kita tadi. Makanya kita melakukan yang namanya restitusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi siswa kita yang direstitusi tadi kita kembalikan kepada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum yang kita restitusi tadi. Jadi jika siswa kita tadinya yang berbuat bermasalah, dengan kita adanya restitusi kita akan memperbaiki hubungannya dengan siswa yang lain atau hubungan dengan kita sendiri yang mungkin siswa kita bermasalahnya dengan kita. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini materinya yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan atau reward itu sebenarnya bukan imbalan atau apa yang baik untuk kita, karena kita sebenarnya malah dihukum oleh penghargaan. Maksudnya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu menurut Alfikon. Jadi maksudnya di sini ya, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Sama sebenarnya. Kita memberikan penghargaan kepada anak. Contohnya, kamu nanti akan Bu Guru beri nilai A jika kamu mau membantu Bu Guru menata buku-buku yang ada di lemari. Nah, itu sebenarnya tidak kita sadari. Kita itu sudah memberikan penghargaan berupa nilai. Padahal tujuannya apa? Tujuannya kita meminta tolong kepada siswa, tapi kita memberikan imbalan berupa nilai. Atau jika kamu akan mendapatkan seperti tadi yang Bu Afrida sampaikan, ya. Kamu datang ke sekolah. Kamu sekolah, nanti ibu beri uang saku 10.000. Jadi anak tersebut motivasinya apa? Datang ke sekolah hanya untuk mendapatkan uang saku, yaitu namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dampak pemberian penghargaan. Banyak sekali ya dampak pemberian penghargaan itu. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kenapa kok berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendeknya? Mungkin di awal ketika kita
Tetapi nanti juga akan berpengaruh apabila konsekuensinya nanti apabila suatu saat dia tidak mendapatkan guru yang seperti itu, jadi tidak pernah memberikan reward kepada anaknya ketika dia melakukan sesuatu, maka anak itu akan merasa, halah aku wegah udah besok, gak mau saya berangkat pagi, mau saya tidak dapat nilai yang bagus, tak berangkat siang aja. Ada nggak kira-kira muridnya di kelas yang seperti itu? Ada ya? Nah, yang kedua yaitu penghargaan menjadi tidak efektif. Nah, karena ada kata-kata seperti itu tadi, penghargaannya jadi tidak efektif. Karena apa? Kita memberikan penghargaan dengan tujuan anak melakukan sesuatu. Apabila kita tidak memberikan penghargaan, anak tidak mau melakukan. Makanya penghargaan menjadi tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan itu sama seperti tadi. Biasanya Bu Afrida memberi anak-anak hadiah berupa wafer jika ada muridnya yang dapat nilai 100 ketika ulangan. Nah, pada suatu hari Bu Afrida itu di kelas muridnya dapat nilai 100 semua ketika ulangan. Akhirnya Bu Afrida mikir, waduh, lah kok sekelas dapat 100 semua, saya jadi beli wafer satu kelas ini. Akhirnya Bu Afrida tidak memberikan hadiah tersebut kepada anak. Akhirnya apa? Anak-anak tersebut merasa gini, alah kadung sinau, terlanjur belajar capek-capek dari pagi sampai malam, dapat nilai 100 gak dapat apa-apa dari bu guru. Akhirnya dia merasa kecewa dengan gurunya. Yang biasanya jika ada 1, 2, 3 anak yang mendapatkan nilai 100 itu diberi hadiah. Nah ini mereka sudah belajar semua, satu kelas dapat 100 tapi tidak mendapatkan hadiah. Akhirnya dia merusak hubungan antara siswa dengan gurunya. Jadi hilang rasa kepercayaan dari siswa kepada gurunya. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti ini? Belum ya? Jangan sampai ya. Selanjutnya, nah ini penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, maksudnya penghargaan mengurangi ketepatan itu penghargaan yang diberikan kepada anak yang tidak tepat. Kadang ada yang berpikir kalau mau melakukan sesuatu tanpa adanya penghargaan mereka juga mau. Seperti biasanya ketika saya mengajar di lapangan, karena saya guru PJOK ya, jadi saya ngajarnya di lapangan, saya nggak punya kelas seperti Bapak Ibu. Nah, ketika di halaman sekolah itu sampah berserakan, saya sumpah ya lihatnya, mau pelajaran PJOK tapi sampahnya banyak. Akhirnya saya menyapu. Nah, ada beberapa anak yang ikut, ada yang ngambil sapu juga, ada yang mengambilkan cikra. Nah, itu anak yang mungkin sadar dengan apa yang akan dilakukan. Tetapi ada juga anak yang tetap diam saja. Bu guru lo tidak ngongkon, bu guru tidak menyuruh, bu guru tidak memberi apa-apa, ngapain saya bantu? Nah, itu seperti itu juga. Terus ada penghargaan yang tujuannya untuk menurunkan kualitas. Jadi anak tadi ketika mendapatkan penghargaan mau melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ketika dia tidak melakukan penghargaan tersebut, dia tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya apa? Motivasi anak tersebut untuk melakukan suatu tindakan itu menjadi bukan dari dalam dirinya, tetapi dari ekstrinsik atau dari luar karena adanya penghargaan tadi. Yang akhirnya penghargaan itu menurunkan kualitas dirinya. Dia melakukan sesuatu bukan dari dalam, tetapi dari dorongan dari luar atau ekstrinsiknya. Yang berikutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, anak yang seharusnya bisa melakukan sesuatu tindakan itu berasal dari dalam dirinya, karena adanya penghargaan kadang mereka juga tidak mau melakukan berdasarkan dari dalam dirinya. Dia lebih bilang gini, mau aku umpama contohnya anak ingin menggambar, guru memberi tugas menggambar bebas tentang halaman sekolah seperti itu. Nah, kemudian guru bilang gini, kalau gambar itu halaman ya bukan halamannya yang digambar, tapi juga pemandangannya, nanti diberi kolam, diberi ini. Sebenarnya anak tersebut inginnya
Akhirnya ya diberi kolam lah, diberi gazebo supaya sekolahnya itu tampak indah. Akhirnya anak kan mikirnya gini, aku gak nurut, saya tidak nurut sama bu guru, nanti nilai saya jadi jelek. Akhirnya apa? Dia tadi yang ingin berkreativitas, ingin menunjukkan ini loh sekolah saya dengan gambaran yang saya buat. Akhirnya dia memberikan gambaran dari apa yang diperintahkan oleh gurunya supaya mendapatkan nilai yang bagus. Berikutnya. Nah ini penghargaan menghukum. Nah penghargaan menghukum itu suatu penghargaan nanti yang diberikan kepada anak dalam bentuk hukuman. Jadi dia diberi imbalan karena melakukan suatu kesalahan. Jadi diberi hukuman anak tersebut dalam bentuk penghargaan. Contohnya setiap dia berangkat sekolah paling awal, dia selalu diberi uang sama guru kelasnya. Yang datang paling awal akan mendapatkan uang 1.000. Wah, rebutan jam 5:30 gerbangnya belum dibuka. Nah, gerbang sekolahnya belum dibuka sudah datang semua. Nah, itu terus berkelanjutan setiap harinya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan uang 1.000. Subuh sudah berangkat ke sekolah. Ya. Nah, yang terakhir yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu ketahui motivasi intrinsik itu apa? Nah, motivasi dari dalam diri. Karena seringnya ada reward, ada penghargaan tadi. Penghargaan itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa lisan, ucapan wah hebat. Nah, seperti itu juga termasuk penghargaan. Akhirnya anak melakukan sesuatu itu bukan keluar dari dalam dirinya terkadang, karena mereka ingin mendapatkan ya penghargaan itu, mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan reward. Jadi dia akhirnya mengurangi motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut karena tujuan melakukan suatu tindakannya karena adanya penghargaan tadi. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa penghargaan itu sebenarnya dampaknya itu bagus atau tidak untuk anak-anak kita. Bagaimana Bu? Nah, kurang bagus. Nggak apa-apa, kita itu memberikan penghargaan sekali-kali, bukan setiap saat. Karena itu tadi, jika kita melakukan atau memberikan penghargaan secara terus-menerus kepada anak, itu yang nantinya akan merusak motivasi intrinsiknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini tentang keyakinan kelas. Nah, karena Bapak Ibu di sini adalah guru kelas, tentunya di awal pembelajaran sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah melaksanakan keyakinan kelas bersama anak-anaknya di dalam kelas? Sudah ada? Ya. Sudah, Bu Frida sudah melaksanakan. Mungkin bisa berbagi cerita bagaimana Bu Frida melaksanakan kesepakatan atau membuat keyakinan kelas bersama peserta didiknya. Jadi di awal tahun ajaran tahun kemarin, kelas 4 itu sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi siswa mengisi atau saya berikan kertas warna-warni satu persatu, kemudian anak-anak sebelumnya itu sudah saya berikan penjelasan dulu untuk menuliskan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan untuk 1 tahun ke depan di kelas kita. Jadi itu kita sepakati apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak. Misalnya jika saya tidak mengerjakan PR, jadi konsekuensinya apa, itu kita tuliskan. Dan setiap anak, iya Bu, jadi ada yang menuliskan tidak boleh mencoret-coret tembok. Jika mencoret-coret tembok, membersihkan kamar mandi, itu mereka sendiri yang menuliskan. Jadi itu semua saya kumpulkan, kemudian saya tempel
di dinding kelas sebagai pengingat kalau memang itu sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau ada siswa yang melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang dia tuliskan akan mendapatkan konsekuensi juga sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Afrida yang sudah berbagi pengalaman, yang sudah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didiknya yang ada di kelas. Harapannya nanti kita semua, ya walaupun saya sebagai guru PJOK juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peserta didik saya. Jadi harapannya semua Bapak Ibu yang di sini nantinya di kelas juga akan mempunyai keyakinan kelas bersama dengan anak-anaknya. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nilai kebajikan yang bisa tampak dan tidak tampak, tertulis atau tidak tertulis. Nah, kemudian keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, jadi lebih tampak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan dalam membuat keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif yang tidak menakut-nakuti. Ya, jadi kesepakatan antara guru dengan murid dengan kalimat-kalimat positif yang lahir atau keluar dari dalam diri anak tersebut, bukan kita yang menentukan. Kemudian setidaknya kalau kita membuat keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita sesuaikan saja dengan lingkungan belajar kita. Tidak usah kita membuat keyakinan kelas yang muluk-muluk terlalu tinggi. Nah, tidak. Jadi biarkan anak itu seperti yang Mbak Frida sampaikan tadi, mengeksplorasi dirinya sendiri untuk membuat keyakinan kelasnya dan menyebutkan langsung konsekuensinya. Jadi jika dia tidak melakukan tersebut, konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga kelas. Jadi tidak hanya gurunya yang membuat. Kalau gurunya yang membuat itu namanya apa? Peraturan. Nah, jadi bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Setidaknya kita menjadi seorang guru yang bisa menuntun peserta didik kita. Jadi dengan adanya keyakinan kelas tersebut, nanti harapannya kita bisa berkolaborasi bersama siswa kita untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, aman, dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Tadi ciri-ciri keyakinan kelas tadi menggunakan bahasa yang positif seperti itu diterapkan di lingkungan. Di sini ada beberapa kalimat. Ayo kita membuat keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas dari kalimat yang ada di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu nanti akan saya bagi sticky note. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini keyakinan kelasnya apa dari kalimat yang pertama. Bisa ditulis yang pertama, dilarang terlambat ke sekolah. Nah, di situ kata-kata, saya beri contoh satu saja. Kata-kata dilarang itu merupakan kalimat negatif. Jadi tidak boleh diterapkan untuk keyakinan kelasnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Jika saya terlambat ke sekolah, Ada yang lain? Dilarang terlambat ke sekolah. Kita bisa membuat keyakinan kelasnya, contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Bisa dituliskan? Nah, yang pertama, dilarang terlambat ke sekolah. Berarti keyakinan kelasnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, jangan bertengkar dengan teman. Selalu hidup rukun.
sekali Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi kalau peraturannya jangan bertengkar dengan teman. Keyakinannya apa? Berarti selalu hidup rukun. Itu yang menunjukkan keyakinan kelasnya. Yang ketiga, menyapa teman dan guru setiap hari. Bersikaplah yang ramah. Nah, bersikap ramah. Apalagi? Memberi salam kepada bapak dan ibu. Memberi salam. Ya. Biasakan sapa salam. Kebiasaan 5S kata Pak Yono, boleh juga ya. Yang berikutnya, dilarang memakai sepatu selain berwarna hitam. Apakah? Memakai sepatu berwarna hitam. Kita tidak melarang, tetapi kita menganjurkan siswa kita untuk memakai sepatu berwarna hitam. Berikutnya, ini yang sering sekali dialami ya. Jangan berlari-lari di teras sekolah. Jangan yang sopan saat di teras sekolah. Nah, pintar sekali Pak Yono, ini idenya semakin siang semakin cemerlang ya. Jangan berlari-lari di teras sekolah. Keyakinannya berjalan yang sopan di teras sekolah atau berjalan yang baik. Berikutnya, mengembalikan barang ke tempatnya. Jika di sini kalimatnya sudah positif atau menurut Bapak Ibu sudah termasuk dari keyakinan kelas, berarti ya sudah, tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Nah, berikutnya ayo, mengembalikan barang ke tempatnya. Sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas? Sudah sesuai ya, karena tidak mengandung kalimat negatif. Nah, itu tadi adalah beberapa tentang keyakinan kelas yang akan kita terapkan atau yang sudah diterapkan di kelas kita masing-masing. Selain keyakinan kelas, nanti lebih besarnya ada yang namanya juga keyakinan sekolah. Jadi tidak hanya keyakinan antara guru kelasnya dengan muridnya, tetapi harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, survive ya. Oke, bagaimana kita caranya supaya bertahan hidup? Apa yang kita lakukan supaya kita bertahan hidup? Bekerja, betul. Siapa lagi? Makan. Terus? Iya. Oke. Ya, jadi memang berdasar pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga bisa hidup kalau kita mendapatkan diterima. Dia mau menerima kita apa adanya, bukan ada apanya ya. Ya, jadi kasih sayang dan rasa diterima itu juga merupakan 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Bayangkan kalau kita hidup di tengah keluarga kita, tapi semuanya membenci kita daripada bersama kita. Kira-kira kita tersiksa atau tidak? Tersiksa, betul sekali. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kita bisa bertahan apabila kita memiliki penguasaan terhadap sesuatu. Siapa kita? Nah, siapa kita? Kita tidak hanya menjadi orang yang hanya ikut ke sana kemari, temannya ke sana, kita ikut ke sana, temannya kemari, kita ikut kemari. Tapi kita juga mempunyai apa yang kita tonjolkan. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Ya, jangan jadikan diri kita seperti burung yang ada di dalam sangkar. Ya. Kita juga memerlukan yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk berpendapat, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, kebebasan kita untuk berteman dengan siapa saja, kebebasan kita untuk mendapatkan kesenangan, kebebasan kita untuk menyenangkan diri kita sendiri. Apalagi kita di sini sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, sebagai kalau di rumah kita sebagai perempuan pekerjaannya juga double-double ya. Seperti apa contohnya? Kalau saya sebagai seorang perempuan
bebasnya itu kalau melakukan sesuatu for diri kita untuk menjadi lebih baik tanpa adanya larangan oleh orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak mendapatkan kebutuhan berupa kesenangan? Bahaya apa tidak, Bu? Oh, bahaya. Aku hanya lihat saja, tidak ada yang di check out ya. Masukkan ke keranjang, seperti itu kita sudah senang. Walaupun nggak tahu kapan check outnya. Scroll TikTok, lihat Bapak Ibu guru hebat di Nusantara yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Sekarang itu TikTok itu tidak hanya berdampak buruk saja ya Bapak Ibu, karena Kemdikbud beberapa hari yang lalu itu juga sudah mengundang para bapak guru dan ibu guru hebat yang menjadi konten kreator untuk datang ke Kemdikbud di Jakarta sana, karena mereka dianggap sudah menginspirasi guru-guru yang ada di Nusantara dengan konten-kontennya yang membuat pembelajaran-pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang lucu. Nah itu salah satunya. Terus kesenangan yang lain, biasanya ibu-ibu itu ada yang hobinya baca novel. Nah, ya, hobinya baca novel. Biar apa? Aku loh baca novel biar dapat uang. Nah, seperti itu. Ada juga kesenangan-kesenangan yang mungkin sifatnya receh ya buat kita, tapi itu bisa bertahan hidup atau menjadi kebutuhan dasar kita. Itu adalah 5 kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup ya, untuk sebagai manusia. Nah, sekarang ini dia posisi kontrol kita menjadi seorang guru. Nah, ada yang namanya penghukum, ada guru yang sifatnya pembuat rasa bersalah, ada guru yang bersifat sebagai teman, bestie, you me and me, bestian gitu. Biasanya ada seperti itu. Ada guru yang sifatnya sebagai seorang pemantau, ada guru juga yang sifatnya sebagai manajer. Nah, kita sebagai seorang guru ini kira-kira ada di posisi mana? Mari kita simak satu persatu. Penghukum. Nah, guru sebagai penghukum memberikan hukuman berupa verbal, ucapan atau fisik. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu. Nah, terus gini lagi. Ayo, masuk kelas atau nggak usah masuk kelas. Atau ada gini juga, diam atau keluar. Itu adalah tipe-tipe guru sebagai penghukum. Nah ini kalau muridnya kebetulan pas yang baik, dia pasti akan takut. Tapi kalau muridnya pas ya yang ekstra, kalau disuruh keluar ya tambah seneng. Ayo, diam atau keluar? Mungkin metu. Ya, ada juga kan ya Bapak Ibu, siswanya seperti itu. Nah, tapi harapannya kita tidak menjadi guru yang seperti itu. Karena apa? Guru dengan tipe penghukum seperti ini percaya bahwa keberhasilan hanya dengan cara dia. Jadi bisa karepku murid-murid saya sendiri, terserah mau saya buat seperti apa. Yang penting dia harus ikut aturan saya. Nah, itu adalah guru dengan tipe penghukum. Nah, ini gurunya ini kalem biasanya seperti ini. Diam-diam menghanyutkan. Guru dengan tipe pembuat merasa bersalah. Ya. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Nah, ini guru-guru yang seperti ini tuh biasanya guru dengan tipe yang lemah lembut tapi menghanyutkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sangat kecewa sekali dengan kamu. Sangat kecewa sekali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Aku sampai gerowok geten itu biasanya.
saya. Murid merasa tidak berharga di mata guru. Nah, itu adalah guru dengan tipikal pembuat merasa bersalah. Next. Yang ketiga, yaitu guru sebagai teman. Kita akan bestie. Iya, kayaknya turun. Di sini, guru itu tidak akan menyakiti muridnya. Beda dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Tetapi berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Ayo, bantulah demi ibu ya. Nah, ini tipe-tipe guru perayu ini ya. Ayolah, bantu ya. Yang kedua, ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ini bapak embong ngasih bantuan apa ya sampai muridnya disuruh mengingat-ingat ini. Dari sini dampak negatifnya, jika suatu saat guru tidak membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan kecewa. Jadi sebagai seorang guru kita boleh dekat dengan siswa kita, tapi jangan terlalu hanya memberi bantuan, karena muridnya nanti akan tergantung dengan kita. Enggak mau, Pak Yono, enggak mau. Aku kalau nggak diajar Bu Frida nggak mau sekolah. Biasanya akan ada guru-guru tipe teman atau bestie yang seperti itu. Aku nggak mau lulus sekolah biar nggak jauh sama Bu Eka gitu. Ya, itu adalah guru dengan tipikal atau sosok yang menjadi seorang teman. Iya. Selanjutnya, nah di sini ada guru sebagai seorang pemantau. Tulisannya kok turun-turun ya? Pemantau. Jadi kita menjadi pemantau, yaitu guru yang bertanggung jawab atas situasi yang diawasi. Jadi kalau saya mengajar di kelas 5, pada waktu itu yang saya amati ya di kelas 5. Jadi saya melihat setiap perkembangan kelas 5 murid saya. Kita selalu mengingatkan kepada murid, ada bu guru, karena bebas yang menjelaskan, kecuali di lapangan kamu ngomong nggak apa-apa. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Mengingatkan kembali kepada peserta didiknya tentang sanksi atau konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Yang ketiga bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah guru-guru dengan tipe pemantau. Sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, itu adalah guru dengan tipe pemantau. Yang terakhir yaitu guru sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid di berkolaborasi antara guru dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu tugas guru yang menjadi seorang manajer. Contohnya, mengingatkan kepada murid, apa yang telah kita yakini? Belajar kepada keyakinan kelas tadi. Apabila kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang sering diajukan oleh guru dengan tipe manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita mempertanyakan kepada siswa kita tentang keyakinan yang sudah disepakati. Terus apakah bersedia memperbaiki jika kita melakukan kesalahan, dan apa rencana untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ini dia. Menurut Bapak Ibu, nah Bapak Ibu yang di sini berada di posisi manakah kita sebagai seorang guru saat ini? Gak boleh bohong ya. Ibu posisinya apa? Manajer. Bukut posisinya sebagai manajer. Ada pendapat lain? Kalau saya saat ini masih cenderung ke pemantau. Ya, kalau saya pribadi saat ini masih cenderung sebagai guru yang dengan tipikal pemantau, yang sangat membutuhkan perhitungan bagaimana saya harus melakukan anak tersebut dengan ini. Nah, Bapak Ibu yang guru yang lain di sini, apakah ada yang sebagai penghukum? Tidak, saya teman. Tidak. Oh iya, Bu Rini. Nah, karena di guru kelas 6, Ibu Rini adalah posisi guru dengan tipe teman.
Selanjutnya, sebenarnya posisi kontrol manakah yang harusnya kita miliki? Posisi apa? Manajer itu kepinginan semua orang ya, manajer, lalu di atasnya nanti ada direktur gitu. Ya, kita lihat sebenarnya kita itu menjadi seorang guru itu harus berada pada posisi yang mana? Nah, siapa tadi yang sudah menjawab manajer? Berarti ibu itu sudah menjadi seorang guru yang benar ya. Jadi kita sebagai seorang guru seharusnya berada pada posisi manajer. Yang saat ini juga saya masih belajar dari posisi pemantau menjadi seorang manajer. Karena dengan kita menjadi seorang manajer, murid itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi kita semangat ya Bapak Ibu untuk menuju ke posisi manajer ya. Semangat enggak? Nah, kita harus bersemangat untuk mewujudkan diri sebagai seorang guru di posisi manajer ini. Itu terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Seperti tadi di awal kita sudah menyampaikan apa itu restitusi. Ya, di segitiga restitusi itu kita akan melakukan 3 tahapan untuk melakukan restitusi terhadap siswa. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih sukses. Bentuk kalimatnya, contohnya kalau kita sedang melakukan kegiatan menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita meyakinkan atau menstabilkan kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Jadi berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah merasakan atau melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu yang selalu diucapkan guru kepada muridnya ketika melakukan kegiatan yang namanya menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini semua. Kita memberikan penguatan-penguatan kepada siswa supaya mereka tidak merasa sendiri. Ya, itu di kegiatan menstabilkan identitas. Next, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita mengubah pandangan dari stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif. Ya, bentuk kalimatnya. Padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah kita terhadap murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Terus mengingatkan lagi kepada siswanya, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan restitusi atau menerapkan segitiga restitusi kepada 2 siswa yang pada saat itu melakukan kesalahan. Mungkin bisa diputarkan videonya, Kak? Jadi Bapak Ibu bisa amati bagaimana cara melakukan restitusi. Guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah, seperti tadi tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi.
menit kemudian terdengar suara gaduh dari kelas 5. Ternyata Naura menangis dan marah-marah sambil melempari semua buku yang ada di tasnya ke lantai. Bu Eka yang mengetahui hal tersebut mencoba menenangkan Naura dan mengajaknya ke ruang guru. Nah, di sini ada beberapa percakapan ya tentang penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap Naura. Lalu apa yang kamu
supaya kami bisa bangun lebih pagi lagi. Ya. Baiklah, mulai kapan hal itu akan kami lakukan? Mulai besok, Bu. Janji? Baik, mereka sangat setuju dengan kami. Kalau begitu, mereka sudah memaafkan tindakan kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia pun berjanji. Kalau begitu, kami bisa melakukan untuk mendukung upacara bendera. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama kami. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Saya setuju dengan Bu Eka. Saya lebih paham mengapa pada sekolah adalah tindakan yang salah. Saya akan bangun lebih awal dan mempersiapkan peralatan sekolah pada malam hari supaya tidak ada hal yang terjadi. Nah, terima kasih ya. Jadi, nah seperti itu tadi. Sebenarnya kita sebagai seorang guru itu tanpa disadari sudah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Tetapi mungkin kita belum paham. Jadi dari setiap tahapan-tahapan yang ada kita belum paham. Itu namanya menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan. Padahal di keseharian kita sudah melaksanakan hal tersebut. Harapannya nanti setelah adanya pengembangan atau pengibasan tentang budaya positif ini, kita bisa menjadi guru yang menginspirasi murid-murid kita dan kita bisa menerapkan budaya positif atau disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti nanti yang akan saya berikan, saya akan mencoba membuat sebuah buku monitoring tentang karakter baik anak yang namanya buku kuning terbang. Jadi namanya kuning terbang. Apa itu kuning terbang? Buku monitoring karakter baik yang di dalamnya nanti ada nama siswa, bapak ibu yang ada di kelas, kemudian karakter-karakter baik yang ingin saya peroleh atau saya ingin menjadi pembiasaan anak-anak. Yang pertama tentunya tentang penggunaan 4 kata ajaib. Tolong, terima kasih, maaf, permisi, yang teman-teman ada di anak-anak kita. Jadi saya masih belum melihat anak-anak kita menggunakan kata-kata tersebut ketika sedang berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, jadi ingin membangkitkan kembali kata-kata penggunaan 4 kata ajaib di lingkungan sekolah kita. Terus kemudian penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta pembiasaan untuk membuang sampah di tempatnya. Itu adalah karakter-karakter baik yang ingin saya kembangkan di sekolah, nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu dan anak-anak tentunya melalui kuning terbang tadi atau buku monitoring tentang karakter baik. Yang harapannya nanti ketika kegiatan tersebut terlaksana, anak-anak akan menjadi terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa adanya dukungan atau dorongan dari luar, tetapi muncul dari dalam diri yang akhirnya bisa menjadi habit atau kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Demikian pemaparan saya atau diseminasi saya tentang budaya positif pada modul 1.4. Harapannya kita nanti bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan anak dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dan Ibu tentang diseminasi yang sudah disampaikan, atau mau langsung ke pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati Bapak Ibu tadi, apa sih tentang budaya positif? Jika masih ada pertanyaan mungkin bisa mengacungkan tangan. Mungkin saya batasi ya, hanya 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan saja. Silakan Bu Rini. Baik Bu Eka, saya akan menanyakan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Pertanyaannya begini, bagaimana cara kita supaya bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, tentunya itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri jika ingin menerapkan budaya positif berawal dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi role model atau contohnya. Kita harus bisa menunjukkan kebiasaan
dengan cara kita selalu memonitoring. Jadi kita selalu monitoring setiap tindakan yang dilakukan siswa. Mungkin kita kadang memberikan pengarahan untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa kita suruh lagi. Jadi yang pertama, dari diri kita sendiri, kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswa kita. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan mereka, dan orang tuanya di rumah juga. Kita harus memahami karakter setiap anak kita. Mungkin seperti itu. Atau ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin memberikan tambahan? Baik Pak Yono. Bentar Pak, ini pertanyaan atau tambahan? Pertanyaan. Oh iya, sebentar. Saya kembalikan ke Bu Rimi dulu. Bagaimana Bu? Ya, bisa dipahami. Oh baik, terima kasih. Satu lagi ya Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Yono. Monggo. Tentang penghargaan yang telah disampaikan tadi, yaitu apakah penghargaan boleh kita berikan kepada siswa kita? Terima kasih. Penghargaan. Apakah boleh penghargaan kita berikan kepada siswa? Kembali lagi seperti tadi yang sudah disampaikan. Penghargaan itu boleh kita berikan kepada siswa, tetapi tidak secara terus-menerus. Karena penghargaan yang diberikan secara terus-menerus itu nanti akan berdampak kurang baik atau malah menjadi hukuman atau penghargaan yang menjadi hukuman bagi siswa kita. Boleh kita memberikan penghargaan, tetapi hanya sekali atau 2 kali dan sifatnya tidak terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita tidak mematahkan atau menutupi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut sendiri. Jadi intinya boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Sudah, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Juga terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif pada modul 1.4 dalam guru penggerak dari Kabupaten Malang. Sebelum saya akhiri, bila ada salah dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri lagi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiyono, wali kelas 3 akan menyampaikan riwayat apa yang telah disampaikan oleh Bu Eka. Dalam disampaikan sangat bagus dari awal sampai akhir. Yang saya peroleh, saya akan meningkatkan apa yang ada di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang semula hanya sesekali, saya akan meningkatkan 2 atau 3 kali dalam semester atau dalam 1 tahun ini. Dan yang kedua, saya akan mengubah apa yang dikatakan oleh untuk memberikan sanksi atau hukuman. Saya akan lebih berfokus pada konsekuensi untuk memberikan reward kepada siswa saya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Lasmiati, guru SDN 4 Ngajum, mengajar di kelas 6. Baik, dari diseminasi yang kemarin saya memperoleh banyak wawasan ya tentang restitusi. Sebenarnya di sekolah ini, terutama di kelas 6, sudah saya terapkan restitusi, namun istilahnya mungkin yang beda ya. Jadi untuk saat ini dari pengalaman atau wawasannya kemarin, saya akan lebih meningkatkan apa yang disebut restitusi, dan saya akan menjalankan atau menerapkan langkah-langkah yang ada di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.